Halo adik-adik hebat, hari ini kita akan mendengarkan kisah yang sangat seru dan penuh keajaiban dari tanah Jawa Tengah tentang seorang gadis pemberani bernama Timun Mas dan raksasa hijau yang sangat menyeramkan. Dengarkan baik-baik, ya. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang wanita tua yang baik hati bernama Embok Srini. Walaupun Embok Srini sangat rajin dan hidupnya cukup berkecukupan, hatinya terasa sepi. Setiap hari, ia memandang ke ladang dan rumahnya yang kosong. Ia sangat merindukan kehadiran seorang anak yang bisa menemaninya tertawa dan bercerita. Oh, andai saja aku punya seorang anak, gumamnya lirih. Setiap pagi, ia menyapu halaman rumahnya yang sunyi. Setiap sore, ia duduk sendirian di beranda, memandangi anak-anak lain yang bermain dengan riang. Rasa sepi itu semakin lama semakin membebani hatinya. Kesepian membuat Embok Srini nekat. Ia mendengar kabar tentang Buto Ijo, raksasa hijau yang sangat ditakuti. Raksasa itu dikenal bisa mengabulkan permintaan, tetapi dengan imbalan yang mengerikan. Meskipun takut, Embok Srini memberanikan diri menuju sarang Buto Ijo, memohon agar ia diberi seorang anak. Ia berjalan melewati hutan lebat dan mendaki gunung terjal, hanya dengan satu harapan di hatinya. Setibanya di gua yang gelap dan berbau busuk, Buto Ijo muncul dengan tawa yang menggelegar seperti petir. Hahaha, ada apa wanita tua datang ke sarangku? Tanyanya dengan suara serak. Dengan gemetar, Embok Srini menyampaikan keinginannya. Baiklah, wanita tua, aku akan mengabulkan permintaanmu, kata raksasa itu menyeringai. Tetapi, ada syaratnya. Jika anak itu sudah berusia 6 tahun, kau harus mengembalikannya padaku. Aku akan memakannya sebagai santapanku. Karena sudah putus asa dan sangat menginginkan seorang anak, Embok Srini menyetujui perjanjian mengerikan itu. Buto Ijo kemudian memberinya sebiji benih timun emas yang besar dan berkilaan. Tanam ini, di dalamnya akan ada anak yang kau inginkan, kata si raksasa. Setelah Buto Ijo menghilang, Embok Srini segera pulang dan menanam benih itu di ladangnya. Ia merawatnya dengan penuh kasih sayang, menyiramnya setiap hari, dan berbicara padanya seolah-olah tanaman itu bisa mendengar. Tak lama kemudian, sebuah timun raksasa tumbuh dengan cahaya keemasan yang terang. Dengan hati-hati, Embok Srini membelah timun itu. Betapa terkejutnya ia. Di dalamnya, terbaring seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Kulitnya secerah bulan dan rambutnya hitam legam. Embok Srini sangat gembira. Ia menamai bayi itu Timun Mas, si timun emas. Hari-hari Embok Srini kini dipenuhi kebahagiaan. Timun Mas tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria, pintar, dan sangat menyayangi ibunya. Mereka menghabiskan waktu bersama, bermain di ladang, memasak di dapur, dan Embok Srini sering menceritakan dongeng sebelum Timun Mas tidur. Namun, waktu berlalu begitu cepat. 6 tahun pun hampir tiba. Embok Srini mulai dihantui rasa takut yang luar biasa. Setiap malam, ia terbangun dari mimpi buruk, membayangkan Buto Ijo datang untuk mengambil putrinya. Ia tak sanggup membayangkan harus menyerahkan putri yang sangat dicintainya kepada raksasa hijau yang jahat. Embok Srini menangis siang dan malam, memeluk Timun Mas dengan erat. Ia lalu memutuskan pergi diam-diam ke Gunung Kidul untuk menemui seorang pertapa sakti. Setelah perjalanan yang melelahkan, ia bertemu dengan pertapa itu dan menceritakan semua kesedihannya. Sang pertapa mendengarkan cerita sedih Embok Srini dengan saksama. Karena kasihan, sang pertapa memberikan Embok Srini 4 kantong kain kecil. Berikan ini pada Timun Mas. Ini adalah kunci keselamatannya. Suruh dia melarikan diri jika raksasa itu datang. Pesan pertapa itu, kantong-kantong itu terasa aneh, masing-masing berisi benda yang berbeda. Saat hari yang ditakutkan tiba, Buto Ijo datang menagih janji. Suara langkahnya membuat tanah bergetar. Teriaknya dari luar rumah. Embok Srini sudah siap. Ia memeluk Timun Mas erat-erat, memberinya 4 kantong ajaib dari pertapa. Lari, nak. Lari secepat mungkin ke arah sana. Jangan pernah berhenti. Gunakan benda-benda ini jika raksasa itu mendekatimu. Bisik Embok Srini sambil mendorong putrinya untuk segera pergi melalui pintu belakang. Dengan air mata berlinang, Timun Mas menuruti perintah ibunya. Timun Mas berlari sekencang angin. Tentu saja,
Buto Ijo yang memiliki langkah kaki raksasa segera menyusulnya setelah menyadari Timun Mas telah kabur. Bumi bergetar setiap kali Buto Ijo melangkah. "Hei, anak kecil, jangan lari. Kau tidak akan bisa lolos dariku," teriaknya. Timun Mas terus berlari tanpa menoleh ke belakang, jantungnya berdebar kencang. Ketika Buto Ijo hampir mencapai punggungnya, Timun Mas ingat pesan ibunya. Ia membuka kantong pertama. Isinya adalah biji-biji timun. Timun Mas melemparkan biji-biji itu ke belakang. Seketika, biji-biji itu berubah menjadi hutan timun yang sangat lebat. Sulur-sulur timun yang besar dan kuat langsung melilit kaki si raksasa. Buto Ijo terjerat dan meraung marah. Ia harus memotong semua sulur timun untuk bisa melanjutkan pengejaran. Timun Mas mendapatkan waktu berharga untuk berlari lebih jauh. Tak lama kemudian, Buto Ijo berhasil lolos dan kembali mengejar dengan amarah yang lebih besar. Langkahnya semakin cepat. Timun Mas bisa merasakan hembusan napas si raksasa yang bau. Ia segera membuka kantong kedua. Kantong itu berisi jarum. Dengan panik, ia melempar jarum-jarum itu ke belakangnya. Dalam sekejap, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat tebal, tajam, dan roncing. Buto Ijo tidak sempat menghindar dan langsung menabrak hutan bambu itu. Kaki dan tubuhnya terluka parah, tergores bambu-bambu runcing. Walaupun kesakitan, raksasa hijau terus mengejar sambil menggeram marah. Timun Mas tiba di tepi sungai yang lebar. Ia sudah kelelahan dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi ia ingat masih punya 2 kantong lagi. Ia membuka kantong ketiga. Isinya adalah garam. Ia melemparkan garam itu ke belakang, ke arah sungai. Seketika, sungai yang tenang itu berubah menjadi lautan air asin yang berombak ganas. Ombak besar menerjang Buto Ijo. Raksasa itu tergulung-gulung dan harus berenang susah payah untuk bisa mencapai daratan lagi. Ia kehilangan banyak waktu dan tenaganya terkuras habis. Buto Ijo, meskipun sudah kelelahan dan penuh luka, pantang menyerah. Ia tahu Timun Mas sudah tidak jauh di depannya. Akhirnya, raksasa itu berhasil mengejar Timun Mas yang sudah sampai di puncak sebuah tebing. Tidak ada jalan lagi untuk lari. Raksasa itu tertawa jahat, siap menangkap Timun Mas. "Hahaha, akhirnya kau tertangkap juga, Timun Mas. Kau akan jadi santapan lezat." Timun Mas tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Dengan sisa keberaniannya, ia membuka kantong terakhir. Isinya adalah terasi. Ya, terasi. Bumbu dapur yang baunya khas. Ia melemparkan terasi itu ke arah raksasa. Seketika, terasi itu berubah menjadi lautan lumpur mendidih dan lahar panas. Tanah di bawah kaki Buto Ijo ambruk. Buto Ijo panik. Ia mencoba melompat, tetapi sudah terlambat. Kakinya terperosok ke dalam lumpur panas. Dengan teriakan yang mengerikan, Buto Ijo tercebur ke dalam lahar panas dan tenggelam perlahan-lahan. Raksasa yang jahat itu pun kalah selamanya. Timun Mas menoleh ke belakang, memastikan raksasa itu tidak bisa mengejarnya lagi. Ia menangis lega. Akhirnya, bahaya telah berakhir. Ia kembali pulang ke rumah Embok Srini. Mereka saling berpelukan erat, menangis bahagia. Untuk memastikan keamanan mereka, Embok Srini dan Timun Mas memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih jauh agar tidak ada lagi yang mengganggu mereka. Mereka pun hidup bahagia bersama selamanya. Nah, itulah kisah Timun Mas yang pemberani. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keberanian dan kepintaran bisa mengalahkan kejahatan sebesar apapun. Jangan lupa ya untuk selalu mendengarkan nasihat orang tua. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah seru berikutnya. Dadah.